Saya punya berita baik, mungkin dolar akan segera melemah. Tapi pertanyaannya justru adalah kenapa bisa? Itulah yang akan kita coba bahas lebih dalam video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama saya Ryan Filbert. RF Channel on YouTube bekerja sama dengan Okta Investama Berjangka, di mana okta.id, Okta Investama Berjangka adalah pialang berjangka yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Jadi bila Anda ingin melakukan transaksi untuk melakukan perdagangan forex, komoditi dan indeks derivatif, bisa membuka akun di okta.id. Nah, ada salah satu hal yang perlu kita ketahui. Selain kita berbicara mengenai analisa teknikal, kita juga bisa mengetahui suatu potensi kenaikan dan penurunan atas suatu mata uang, itu juga dari sudut pandang berita dan fundamental. Nah, dolar yang akan segera melemah menjadi sesuatu analisa yang kita ambil dari sudut pandang dari fundamental perekonomian ataupun kebijakan fiskal dan moneter dari suatu negara melawan quote unquote negara lain. Nah, itu yang akan menjadi pokok bahasan kita pada video kali ini. Kita mulai sekarang juga. Sebelum kita memulai, saya akan informasikan tentunya selalu ada disclaimer bahwa setiap apapun yang kita sampaikan pada video ini akan selalu mungkin saja kita sajikan dengan sebaik mungkin, namun kerugian dan juga potensi resiko akan selalu terbuka di kemudian hari. Jadi dalam menganalisa, dalam berinvestasi, dalam trading, kita tetap akan kembali ke dalam resiko itu adalah menjadi milik kita sendiri dan tentunya bergantung juga mendapatkan keuntungan juga bagi diri kita sendiri. Kita lanjutkan, kita keep in touch dulu dengan pergerakan harga rupiah terhadap US dollar. Pergerakan rupiah terhadap US dollar dalam bulan Maret menuju bulan Juli 2022, suka atau tidak suka, rupiah mengalami pelemahan dari US dollar. Terlihat dari grafik chartnya bahwa menyundul nilai 15.000. Dan ada yang bertanya, kenapa ya mengalami kenaikan sampai dengan mencapai 15.000? Jawabannya adalah mungkin diakibatkan salah satunya karena Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga acuan. Loh, kenapa suku bunga acuan sampai berdampak ke Indonesia? Karena dengan suku bunga yang almost zero di Amerika dalam beberapa tahun yang lalu ya karena baru Maret ke sekarang dinaikkan dengan tiba-tiba, sebenarnya membuat orang yang memiliki uang dalam dolar, meminjam dalam dolar, atau memarkirkan uangnya tidak lagi di Amerika tapi mungkin pergi sampai dengan ke Asia juga ke Indonesia. Karena tentunya kita tahu bahwa negara banyak penduduknya, Indonesia menjadi salah satu negara terpadat penduduk di dunia, membuat banyak sekali potensi bisnis, usaha, startup, dan investasi ada di negara tersebut. Let's say dia pinjam dengan US dollar di Amerika, dia belikan saham di Indonesia, dia belikan obligasi di Indonesia, dia investasi startup di Indonesia, dia buka depositoan, whatever dia ada di Indonesia. Sehingga rupiahnya banyak yang beli. Kalau rupiahnya banyak yang beli, berarti ditukar dolarnya akan membuat dolar melemah terkait dengan rupiah. Namun ketika suku bunganya dinaikkan, lama-kelamaan orang tidak mampu bayar karena berat sekali, kenaikannya signifikan 0,2 menuju 1,8, artinya sudah naik 9 kali lipat, membuat orang merasa tidak nyaman, akhirnya uangnya ditarik balik. Kalau uang ditarik balik dari negara kita, dia akan menukar rupiahnya menjadi beli dengan dolar. Kalau dolarnya dibeli, demand dolar akan naik. Ketika demand dolar akan naik, akan menyebabkan harga dolar akan menguat dan rupiah akan melemah. Logis? Oke, itulah dasarnya kenapa kalau kita perhatikan mulai Maret sampai dengan Juli 2022 seperti grafik pergerakan suku bunga acuan yang dinaikkan oleh Amerika secara terus-menerus, dan ini katanya belum berakhir. Oke, karena untuk mengimbangi inflasi, karena inflasi yang mengalami kenaikan secara signifikan, obatnya yang dipikirkan oleh Bank Sentral dan juga kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh Amerika adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Oke, itu adalah counternya. Dan Indonesia ketika inflasi juga akan kembali menaikkan suku bunga, tujuannya untuk melawan daripada inflasi itu sendiri. Oke, nah tapi pertanyaannya bagaimana caranya mungkin rupiah bisa menguat? Satu adalah dengan cara
dinaikkan suku bunganya untuk mengimbangi daripada kenaikan suku bunga Amerika dan inflasi di Indonesia juga. Ada cara untuk menguat, salah satunya dengan cara intervensi. Intervensi itu karena banyaknya orang menukarkan rupiah dengan dolar, dibalik sekarang banyak juga orang yang menukar rupiahnya dibandingkan dengan dolarnya, sehingga adanya intervensi. Nah, intervensi ini adalah suatu transaksi yang besar. Dan apakah negara kita melakukan intervensi? Seharusnya tidak. Namun terasa ada suatu intervensi dengan penurunan yang sifatnya besar dalam satu kejadian. Dan patternnya jam 3.30 memberikan suatu indikasi adanya pembelian dalam jumlah besar dalam dolar. Siapa yang membeli kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada suatu tekanan untuk tidak meredam agar tidak membuat menjadi lebih tinggi lagi dolarnya. Siapa yang melakukan? Kita tidak bicara itu, tapi itu adalah bagian dari cara rupiah bisa menguat. Oke? So, kita lanjutkan. Tapi ada yang jauh lebih oke yang bisa kita sampaikan adalah 4 bank sentral di ASEAN pada tanggal 4 bukannya yang ini ya. Ini sebenarnya datanya sudah lewat ya, tapi yang saat ini yang harus kita lihat adalah yang baru saja diinformasikan bahwa adanya suatu transaksi untuk menggunakan Bank Indonesia dengan Malaysia dan Filipina dan Thailand untuk bisa menggunakan penyelesaian transaksi itu tidak menggunakan dolar, sehingga bisa langsung dengan 2 mata uang saja. Jadi gini, ada banyak transaksi yang sifatnya adalah transaksi ekspor impor yang dilakukan adalah dengan cara menukarkan rupiahnya dulu dengan dolarnya ditukarkan lagi dengan Malaysian ringgit. Nah, hal itu justru akan menguntungkan dolar. Kenapa? Karena bagaimanapun dolar menjadi standar hitungan secara langsung bila melakukan transaksi. Tapi bila kita melakukan transaksinya adalah langsung direct antara rupiah terhadap ringgit, rupiah terhadap baht, secara otomatis akan membuat peran serta dolar menjadi tidak terlalu digunakan. Dan informasi-informasi ini ini adalah salah untuk digunakan secara search engine. Namun transaksi ini kembali diangkat dengan melakukan settlement dalam waktu tahun 2022 ketika event kenaikan suku bunga dari Amerika dan menekan nilai tukar yang terjadi pada saat ini. Nah, selanjutnya adalah ketika kita berbicara mengenai adanya suatu konsorsium ya, ada suatu kesepakatan untuk tidak menggunakan dolar sebagai suatu transaksi, kita juga perlu sadar adalah event-event tertentu yang mungkin menekan daripada penguatan atau pelemahan dari sebuah mata uang. Dan ini lebih kepada berita yang kadang tidak relate secara langsung namun akan menjadi terimbas. Contohnya adalah dengan adanya penembakan dari mantan Perdana Menteri di Jepang, yaitu adalah Shinzo Abe, di mana Shinzo Abe pada hari Jumat lalu meninggal akibat adanya penembakan. Nah, ini membuat adanya suatu kekhawatiran, sehingga dengan adanya kekhawatiran terhadap Jepang, maka ada suatu citra yang mungkin akan menjadi bias terrefleksi kepada mata uangnya. Jadi bila pada saat kita bicara di hari Senin ini US dollar mengalami penguatan terhadap Jepang, bukan diakibatkan karena akibat transaksi, tapi lebih kepada suatu hal yang lebih takut juga, yang menjadi salah satu pemberatnya dari yen untuk mengalami penguatan terhadap US dollar adalah salah satunya dengan event ketidakamanan sosial politik ini. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kadang kita dalam melihat analisa kita bisa melihat secara direct dari analis teknikal. Tapi bila Anda melakukan transaksi dengan agak panjang waktunya, melihat dengan sudut pandang agak sedikit lebar, ataupun Anda ingin menghentikan diri dari transaksi-transaksi yang mungkin jadi sangat liar, karena kalau Anda berdiri dengan technical analysis, Anda nggak lihat ini. Tapi ketika Anda melihat ini, kadang-kadang ini impact-nya lebih panjang. Tapi ketika kita tidak melihat dari sudut pandang analisa fundamental, maka bisa jadi analis teknikalnya menjadi salah arah. Jadi memang ada orang yang duduk murni dengan analis teknikal, berarti stepnya sederhana, yaitu beranilah stop loss. Tapi di satu sisi ketika kita menggunakan analis fundamental adalah berarti kita juga melihat dari jangka panjang atau mencoba untuk melihat adanya kemungkinan pembalikan arah diakibatkan sebuah berita. Jadi kalau mau digunakan jadi satu selalu bisa, digunakan terpisah juga nggak terlalu masalah. Kita kembalikan dalam setiap analisa masing-masing. Tapi ingat, apa yang saya selalu katakan adalah saya mendudukan seperti seorang pelatih.
di mana saya tidak ingin memaksa cara saya memandang, tapi saya ingin memberitahukan bahwa ada banyak cara menuju Roma. Ada banyak cara juga kita dalam melakukan trading dan investasi. Dan ada banyak cara juga dalam kita melakukan analisa. Hal poin penting itulah yang harus dimiliki seorang trader ataupun investor, baik di instrumen manapun, termasuk di mata uang, komoditi, dan indeks derivatif. Semoga selalu bermanfaat. Sharing saya kali ini bersama saya Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka selalu ingin agar Anda mendapatkan tambahan informasi edukasi agar Anda selangkah lebih baik dari hari kemarin dalam Anda melakukan transaksi. Yang pada akhirnya semakin berpengalamannya seorang diharapkan transaksinya menjadi jauh lebih stabil, lebih mapan, dan akhirnya bisa bertumbuh dari aset dan hasil tradingnya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.